Horiri Esus MSI. Kami doakan sebentar lagi Profesor. Silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua Stefanus Liau, yang saya hormati, saya banggakan, Pak Martin, pimpinan rapat, serta para pimpinan yang ada di depan, para anggota, dan kita semua yang hadir. Ini saya bangga diapit oleh dua pimpinan saya ini, Pak Ketua. Ya. Kalau saya di Manado juga, saya ngajar juga di IPDN. Jadi bos saya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau di daerah juga saya pimpinan di Desa Bersatu. Jadi ya sebelah kanan juga. Artinya saya mau bilang begini, kalau saya salah-salah sedikit nggak ada beban, biar disempurnakan oleh kiri kanan. Apalagi ini Pak Rektor ini dosen itu 10 menit singkat sekali itu. Ya. Kalau saya ngajar pemerintahan desa itu 6 bulan, setiap minggu itu 3 jam. Belum lagi dengan mata-mata kuliah yang relevan, misalnya otonomi daerah, kepemimpinan pemerintahan, segala macam. Ini singkat sekali, 10 menit singkat. Apalagi ada pengantin baru, kalau 10 menit itu singkat sekali kayaknya. Ya. Ya? Iya. Iya. Memang agak keberatan nih kan, kalau pendek-pendek kan, waktunya pendek kan, ibu-ibu biasanya keberatan. Ya. Oke, pertama tentu saya apresiasi ya, apresiasi karena teman-teman DPD punya perhatian khusus terkait dengan permasalahan di desa ya. Karena ini desa sebetulnya tadi Pak Rektor sudah mengatakan ini sebetulnya identitas kita ya, identitas kita yang memang menjadi sebuah kekayaan yang harus kita pelihara di negara ini ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya teman-teman DPD sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di desa. Jadi apalagi dengan pasca ada undang-undang desa. Walaupun sebetulnya bagi kami, saya dengan Pak Rektor pasti akan mengatakan apa yang ditemukan oleh DPD ini, sebagian memang ada yang baru ya, case-nya baru ditemukan sekarang. Tetapi apa yang ditemukan hari ini itu sudah diprediksi ya sebelum undang-undang ini mau diterapkan ya. Kita kan 2012 ketika RUU ini beredar di kampus di kita sudah baca ya. Feeling kita sebagai akademik ya, kalau ini tidak diubah yang akan mau terjadi kelak ini seperti ini ya. Malah waktu itu kami bikin sebuah konsep mitigasi ya. Early warning system ya. Kalau misalnya konsep ini yang mau digunakan, kemungkinan besar yang akan mau terjadi seperti apa ya. Dan kemudian apa yang sudah diuraikan oleh teman-teman DPD itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi kami. Mau dikatakan bahwa sebagian besar desa belum maju karena pertama soal kelembagaannya, itu benar, itu sudah kita prediksi. Apalagi orang yang belajar soal organisasi tahu soal ini ya. Diberikan kewenangan yang sangat besar, tetapi institusi dan kelembagaan itu terbatas ya dalam pengelolaannya, dalam hal pengambilan keputusan, dampaknya akan seperti ini ya. Kalau mau bilang korupsi di desa akan muncul, itu sudah ratusan juta miliaran, sementara yang mengelola itu orang belum paham soal akuntansi, tidak paham soal perencanaan, pasti akan jadi begini ya. Ini pakem sebuah tradisi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Jadi kita memang harus berhati-hati. Silakan bangga kita kalau punya kewenangan besar ya, punya kekuasaan besar, tetapi kita dibatasi ya, dibatasi dalam perencanaan, mengeksekusi maupun dalam hal pengawasan. Dan ini sudah terjadi ya. Apalagi kalau kita melihat undang-undang desa ya, yang baru itu sudah memposisikan kalau di daerah itu desa itu seperti desa tingkat 3, daerah tingkat 3 ya. Kenapa daerah tingkat 3? Gubernur ngurusin RPJMD, kepala desa juga bikin RPJMD ya. Gubernur bupati bikin RKP ya. Di desa juga ada RKPdes ya. Gubernur bupati bikin APBDes, kepala desa juga bikin APBD ya. Ngurus BUMD ada juga BUMDes ya. Sama, malah lebih ribet kepala desanya, karena kalau kepala daerah itu didukung oleh perangkat-perangkat daerah yang lengkap, bagian-bagiannya, ada perencanaannya, ada keuangannya. Tetapi kalau di desa ya
perangkat-perangkatnya kelembagaan itu sangat-sangat lemah. Belum lagi dengan pendidikannya, soal pengalamannya, soal kapasitasnya, soal kemampuan sosiokulturalnya itu sangat-sangat lemah. Apalagi untuk menjadi kepala desa itu ya sepertinya memang dimudahkan oleh aturan. Ya. Bayangkan kewenangan yang begitu besar, ya, dia tidak ada mekanisme soal sistem merit, ya. Ya, siapa saja yang punya, silakan yang punya uang, ya, atau mungkin banyak keluarganya di kampung, mudah jadi kepala desa. Tetapi tidak diuji soal kapasitas sistem merit misalnya. Ya. Tidak ada konsep sertifikasi, ya. Jadi sertifikasi itu dia itu ya. Jadi sebuah pendidikan untuk mempersiapkan dia dalam rangka untuk mendapatkan tugas-tugas tertentu. Nah, di undang-undang kita tidak dipersiapkan seperti itu. Kewenangannya besar, ya. Tetapi orang yang mengelola itu tidak dipersiapkan. Nah, ini yang diidentifikasi oleh DPD penyebabnya ini, ya. Faktor-faktor yang memang tidak dipersiapkan dari awal. Kemudian soal otonomi daerah, ya, karena saya juga diminta bicara otonomi daerah, ya. Ini saya salah satu yang masuk kategori orang yang pesimis, ya. Kebijakan otonomi daerah itu akan berhasil diterapkan di Indonesia, ya. Ya. Kita jangan melihat kok kenapa Australia bisa, ya. Kok kenapa Amerika bisa, kenapa negara-negara lain bisa. Nah, kalau kita di Indonesia itu salah satu negara yang unik, ya, salah satu negara yang paling unik di dunia karena kita itu negara yang satu-satunya menerapkan dua bentuk pemerintahan. Ya. Ya, ini mungkin barangkali Bapak Ibu belum pernah kita diskusikan dan ini kerap bermasalah. Ya. Ya. Bentuk pemerintahan itu di pasal 1, ya, kita itu berbentuk negara kesatuan Republik. Ya. Ya. Di pasal 1. Kemudian di pasal 18 itu ada pemerintahan daerah otonom. Ya. Bapak Ibu sekalian, teori ini sebetulnya, ya, dua pasal ini sebenarnya teori yang saling berbenturan, ya. Ya. Negara kesatuan cirinya apa? Negara kesatuan itu dia penjelmaan dari negara monarki sebetulnya, ya. Kesatuan itu memang pengambilan keputusan terpusat, ya. Rakyatnya itu hanya sekedar objek, ya. Itu ciri negara kesatuan, coba belajar. Negara kesatuan itu dia miniatur dari atau penjelmaan dari negara monarki sebetulnya. Pengambilan keputusan memang kokoh terpusat, ya. Ya. Kemudian kalau daerah otonom, dia sebetulnya ciri dari apa? Negara federal. Sama, ya. Cuman ada negara, ya, negara itu punya kewenangan yang tersisa, misalnya luar negeri, fiskal dan segala macam. Sisanya diberikan kepada negara-negara bagian. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita karena memang konstitusi kita itu ternyata buah dari kompromi. Sama juga ternyata kompromi-kompromi politik itu bukan baru terjadi sekarang, ya. Ya, kompromi-kompromi politik bukan hanya terjadi sekarang dalam rangka pembuat undang-undang. Saya ingat juga dulu waktu undang-undang Pilpres ini mau dibuat, komprominya cukup tinggi, ya. PDIP minta kalau boleh syarat presiden itu cukup SMA saja, ya. Karena calonnya itu, ya, yang dipersiapkan itu karena tidak punya gelar pada waktu itu. Ya. PKB juga minta kalau boleh syarat fisik itu tidak persoalkan, ya. Nah, karena calonnya juga bermasalah secara fisik, ya. Kemudian Golkar juga bilang, nah, sudah narapidana dihapus saja, kalau boleh tetap narapidana maju, ya. Karena juga calonnya itu punya masalah hukum, ya. Ya. PAN juga ngomong, nah, kalau boleh semua partai boleh masuklah jadi calon, makanya keluarlah parliament threshold, ya. Jadi ini kompromi, jadi melihat orang, kemudian itu yang dijadikan sebuah policy, ya. Sama juga dengan undang-undang pemilu, ya. Kita negara presidensial, tetapi kok multipartai. Ini perbenturan sebetulnya, ini karena hasil dari kompromi. Ternyata kompromi politik dagang sapi seperti ini, sejarahnya sudah ada. Kenapa ada pasal 1, negara kesatuan? Kenapa ada pasal 18, pemerintahan daerah? Karena itu kompromi antara Pak Hatta dengan Pak Soekarno. Sorry, bersejarah sedikit, ya, Bapak Ibu. Sebelum diproklamasikan, berdebat antara Soekarno dengan Hatta tentang bentuk negara. Soekarno maunya monarki. Pak Soekarno bilang begini, kenapa monarki? Karena kita banyak sekali kerajaan. Nah, kalau kita tidak monarki, bisa saja kita terpecah belah, ya. Jadi kita itu kekuasaan harus terpusat. Apalagi Indonesia itu bukan negara benua, tetapi kepulauan yang bisa saja
bisa saja kalau misalnya dia itu dibagi-bagi kekuasaan, bisa saja terpecah belah. Ya. Dan ternyata juga prediksi Pak Soekarno betul. Uni Soviet ini terpecah karena apa? Karena memang kekuasaan dibagi pada negara-negara bagian. Ya. Uni Soviet itu kan karena apa? Ya. Dia tidak terpusat, kekuasaan dibagi pada negara-negara bagian. Nah, itu pemikiran Soekarno pada waktu itu. Hatta lain. Hatta bilang begini, cocoknya negara kita itu federal. Ya. Bentuk pemerintahan kita itu federal. Kenapa? Karena kita itu kepulauan, etniknya banyak. Ya. Maka kita kasih kesempatan lah, daerah-daerah itu punya mandiri lah buat kebijakan sendiri dan segala macam. Tinggal ada kewenangan-kewenangan yang terpusat, ya, seperti politik luar negeri, fiskal dan segala macam. Nggak jelas ya. Terjadi kelompok-kelompok, geng-geng antara pendukung Hatta, kemudian pendukung Pak Soekarno. Dan itu tergambar pada kelompok yang di PPKI, ya, PPKI yang dipersiapkan oleh negara untuk menyusun konstitusi, ya. Nah, ternyata juga Pak Soekarno, satu sisi kita negara kesatuan, ya, penjelmaan dari monarki, kemudian pasal 18 itu adalah pemerintahan otonomi daerah itu penjelmaan dari federal. Jadi dua konsep di satu. Tapi bermasalah hari ini. Kita sudah ada otonomi daerah, tetapi kewenangan-kewenangan itu ditarik ke pusat semua. Kehutanan, sampai dengan kerikil-kerikil kecil ditarik, ya, mengolah izin-izin sampai dengan hal-hal kecil ditarik ke pusat semua. Nah, apakah itu salah? Ya, memang undang-undang kita langgar. Tetapi kalau kita gugat ke MK, tetap MK mengakui kebenaran itu karena itu konstitusional. Jadi kita negara, jadi saya katakan saya pesimis kalau otonomi daerah itu betul-betul bisa efektif. Karena memang kita mau ke kiri tidak salah, mau ke kanan juga tidak salah. Karena memang undang-undang mengatur kita demikian. Jadi jangan pernah berharap otonomi daerah itu jadi di kita. Tidak akan pernah mungkin mau terjadi. Ya. Kalau juga semua pemerintah pusat mau ambil semua termasuk pengangkatan kepala daerah, termasuk juga pemilihan dan segala macam, nggak ada masalah. Karena konstitusi mengatakan begitu. Walaupun sekarang ada jalan tengah. Ya. Makanya ada gubernur, ya. Gubernur itu punya peran dua, ya. Dia sebagai pejabat daerah otonom dan dia sebagai pejabat wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, itu uniknya kita di Indonesia, ya. Sangat-sangat unik. Makanya kalau saya tanya apakah otonomi daerah itu akan berhasil, itu akan sulit. Itu tergantung pada political will, ya. Kemauan politik bagi pembuat kebijakan. Ya, apalagi sekarang coba lihat. UPT itu sekarang kanwil-kanwilnya sudah banyak di daerah, ya. Katanya daerah itu tidak mampu, tidak cakap dan segala macam. Akhirnya semua kebijakan pengangkatan PNS, ya, semua ditarik, ya. Apalagi ada lagi wacana, ya. Pengangkatan pejabat eselon 2 itu sudah mau ditarik, sudah mau diambil oleh presiden. Mau bilang apa, ya? Mungkin berseberangan dari undang-undang otonomi daerah, tetapi tidak salah juga secara konstitusi kalau memang karena memang konstitusi mengatakan begitu. Jadi unik. Jadi kalau mau ditanya seberapa jauh efektivitas otonomi daerah itu, jangan ditanya. Nggak akan pernah selesai kita, nggak akan pernah tuntas. Ya. Kemudian, tapi teman-teman DPD juga diuntungkan dengan adanya mekanisme seperti ini, ya. Ya. Itu kan kenapa? Kalau senator itu wakil negara bagian. Ini, kalau begitu kita langsung saja ke semacam rekomendasi lah. Ya. Ini tadi saya tinggal mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Ini begini, saya katakan kepala desa itu kan, perangkat daerah itu kan kewenangannya kan begitu luas, ya, sangat-sangat luas. Kemudian saya katakan lebih padat tugasnya dari seorang bupati sebetulnya, ya. Ya, dengan tugas-tugas. Kalau kita di Indonesia sebetulnya, kalau presiden itu, kalau teori John Locke itu, ya, fungsi-fungsi pemerintahan, presiden itu hanya menjalankan satu, ya, yang paling kuat, eksekutif, kemudian ada tugas-tugas legislasi, ya, karena dia itu membuat undang bersama-sama dengan DPR. Kalau bupati cuma eksekutif, ya. Perda itu bukan legislasi sebetulnya, ya. Ya. Peraturan daerah itu bukan produk legislasi itu, ya. Dia itu peraturan daerah, berbeda dengan legislasi. Makanya bupati itu, kepala daerah itu hanya menjalankan pure eksekutif.
Tapi kepala desa, ya, fungsi pemerintahan menurut John Locke itu dia menjalankan tiga-tiganya. Fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Apa contohnya? Fungsi eksekutif, ya dia pelaksana, ya. Fungsi legislasi, dia juga membuat perdes kan, peraturan desa dan segala macam. Fungsi yudikasi bagaimana? Undang-undang mengatakan kepala desa juga bisa menangani peradilan non litigasi. Ya. Peradilan itu ada dua macam, ada peradilan litigasi dan peradilan non litigasi. Non litigasi itu adalah menangani sengketa. Ya. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh APH, hukum adat misalnya. Ya. Kalau hukum adat kan nggak bisa APH masuk. Tetapi ada yang dinamanya sengketa non litigasi, itu bisa ditangani. Ya. Bayangkan, kepala desa juga bisa menjalankan fungsi peradilan. Dia menangani sengketa tanah adat misalnya. Itu diberikan kewenangan oleh kepala desa. Luar biasa kepala desa ini punya peran. Ya. Pertanyaan, bagaimana kita mempersiapkan kepala desa yang cakap? Ini saya usulkan. Mungkin tidak populer, tetapi mungkin ini yang paling ideal menurut saya. Salah satu ideal ya. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian memikirkan, ya, kita membentuk semacam lembaga pendidikan atau akademi atau sekolah pemerintahan desa. Ya. Kalau IPDN itu kan dia kan dia sudah jadi perangkat negara ya. Jadi dia pendidikan profesi. Ya. Tapi ini dipersiapkan khusus di desa. Ya. Ya. Jadi ini sebetulnya kalau mau ditanya biaya, sebetulnya ini yang paling efektif daripada kita bikin kegiatan-kegiatan BIMTEK, ya. Ya, BIMTEK kadang-kadang cuma ambil foto pulang, nggak selesai, nggak jelas materinya, nggak jelas siapa fasilitatornya, nggak jelas outcome yang didapatkan dari BIMTEK itu, ya. Kadang-kadang BIMTEK itu cuma dalam rangka untuk supaya serapan anggaran itu bisa terpakai, tapi manfaatnya nggak ada sama sekali. Kemudian BIMTEK-nya masuk akal nggak? Pemerintahan sementara berjalan, ya. Kepala desa sementara berjalan, kemudian BIMTEK. Sementara tugas-tugas kepala desa cukup padat, tapi di satu sisi dia belajar. Masuk akal enggak? Dia sudah sementara menjalankan pemerintahan, terus dia diedukasi. Ya, itu makan waktu. Makanya, kemudian biaya-biaya untuk tenaga pendamping. Tenaga pendamping juga banyak tidak efektif. Dia lulusan SMA, dia mengajari kepala desa yang sudah pengalaman panjang dia untuk mengurus desa. Ya, ya. Kadang-kadang juga kepala desa, tenaga pendamping itu dia mengurus bukan hanya satu desa, ya. Tidak akan pernah efektif, tapi berbiaya mahal. Banyak juga orang-orang partai yang ditempatkan di sana. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya apa yang dimaksud dengan sekolah penyelenggara pemerintahan itu, dia diajarkan soal fungsi-fungsi perangkat desa. Ya. Banyak kepala desa tidak tahu menyusun RKPDes, tidak tahu menyusun Perdes. Ya, tidak tahu mengelola BUMDes, ya. Tidak soal konflik, ya, tidak tahu menangani konflik, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa membuat perencanaan, tata kelola keuangan tidak bisa. Kenapa itu kita tidak latih, ya? Ya. Mereka sekitar 6 bulan mereka short course itu, ya, ada fasilitator, ada kurikulumnya, ya. Kurikulum sebagian sudah saya diskusikan dengan Pak Ketua, ya. Apa kurikulumnya? Jadi ada kurikulumnya, ya. Setelah 6 bulan dia sekolah, kemudian ada ujian. Kalau dia ujian, kita kasih rekomendasi, ada sertifikasi, layak untuk dinominasikan untuk calon kepala desa. Jadi ada pra pemilihan di sana, ada konvensi di sana. Ya. Jadi ini bukan pelanggaran HAM sebetulnya, tapi mengurus desa itu adalah orang-orang yang profesional, tidak sembarangan, cuman sekedar punya uang, banyak keluarganya, terpilih jadi hukum tua. Tetapi teknokrasinya nggak ada, ya. Kapasitasnya nggak ada. Ya. Jadi coba dipikirkan, jadi kalau boleh calon-calon kepala desa itu ada sertifikasinya. Sertifikasi bahwa dia itu pantas, layak, sudah boleh untuk dicalonkan. Ya. Jangan sampai dia, kalau tidak demikian, ya, jangan sampai juga dia jadi beban negara, ya. Banyak uang yang dia kelola tetapi dia tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya. Kemudian, ini saya potong-potong ya. Nah, ini juga yang jadi masalah, Pak. Nah, ini dulu waktu kita bikin di daerah itu perangkat daerah, ya, perangkat daerah, berapa perangkat daerah, kemudian penamaan, ya. Saya tahu apa yang tepat untuk kita bikin dinas dan apa yang tepat kita bikin badan. Nah, ternyata juga ini isu itu
sampai juga di tingkat kementerian. Nah, kelemahan kita selama ini sebetulnya, ya, karena desa itu tidak hanya diurus oleh satu kementerian, yaitu PU, sosial, perempuan, kemiskinan, segala macam, itu kan semua ke desa semua. Saya kira kalau misalnya dia diurus oleh kementerian, ego sektoral itu akan muncul. Saya pernah mengusulkan harusnya memang, saya setuju, desa itu diurus secara terpadu, tetapi tidak dalam bentuk kementerian. Harusnya dia hanya sebatas pada lembaga yang sifatnya koordinatif, ya. Badannya, cukup hanya dia badan, karena banyak yang berkepentingan terhadap desa. Nah, kalau dia jadi kementerian seperti sekarang, Kementerian Dalam Negeri bikin aturan, Kementerian Desa juga bikin aturan. Ini yang bikin kacau di desa, ya, karena peraturan berbeda-beda, ya. Coba lihat, banyak kan anggaran terlambat masuk karena dokumen bermasalah. Ada yang ikut Permendagri, ada yang ikut Permendes. Ini jadi masalah, ya. Karena terlalu banyak kementerian-kementerian yang berkepentingan, mengakibatkan juga perencanaan di desa menjadi bermasalah, ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kita mengharapkan desa ke depan? Ya. Saya katakan desa itu adalah miniatur negara, ya. Jadi negara itu harusnya memberikan keteladanan, ya. Ya. Ini barangkali pesan-pesan kita karena sebagai seorang intelektual membawa peradaban, ya. Kita jangan pernah berharap desa sempurna kalau pengelolaan negara itu tidak sempurna. Jangan berharap desa-desa itu bersih dari korupsi kalau negara-negara ini tidak bersih dari korupsi, ya. Ya, jadi oleh karena itu, bagaimana kita memperbaiki desa itu harusnya memperbaiki dari kepalanya, ya. Dari aktor-aktor penyelenggaranya. Jadi keteladanan di sana, ya. Jadi sebetulnya memperbaiki desa itu bukan hanya membuat banyak kebijakan, membuat banyak lembaga negara. Keteladanan itu juga penting, ya. Jadi kalau misalnya korupsi itu masih merajalela di negara, jangan berharap juga korupsi di desa itu akan menjadi lebih bersih. Makasih Pak Ketua.